Sebagai orang beriman sejatinya harus menyadari bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang layak untuk ditaati dan disyukuri, dan juga tidak boleh menyangkal segala nikmat yang dilimpahkannya. Betapa tidak, nikmat dan kasih sayang yang tak terhingga dari Allah ini tidak pernah kurang, bahkan lebih. Namun hanya manusianya saja yang selalu merasa kurang. Bahkan di dalam surat Ar-Rahman, Allah sampai berulang-ulang kali menyebut tentang nikmat. Fabi ai ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Tentunya ini memberikan pelajaran betapa utamanya selalu mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas pelajaran penting apa lagi yang Allah sampaikan kepada hambanya terkait dengan mensyukuri nikmat yang Allah titipkan ini? Kita simak ulasannya sama-sama kali ini dalam kajian Tausiah Subuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu semua yang saya cintai, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada kesempatan siang hari ini atas izinnya kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat bersalam semoga tetap tersanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kelak fil yaumil qiyamah semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Ibu-ibu semua, jamaah kajian surah Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman ini adalah satu-satunya surat yang mempunyai nama yaitu Asmaul Husna, yaitu nama Allah ya Ar-Rahman. Dalam surat Ar-Rahman ini adalah surat yang mana kita diperintahkan untuk senantiasa banyak mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah titipkan kepada Allah. Sehingga nanti ada ayat yang diulang-ulang sebanyak 31 kali, yaitu ayat yang berbunyi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, untuk itu marilah kita bahas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani zat yang maha pengasih. Ar-Rahim zat yang maha penyayang. Ar-Rahman ayat pertama. Adapun Allah zat yang maha pengasih. Jadi di awal ini kalimat yang berbunyi Ar-Rahman, zat yang maha pengasih, di mana kasihnya Allah itu diperuntukkan untuk semua makhluknya, baik yang beriman ataupun yang kafir. Baik yang taat maupun yang maksiat, semuanya dapat Rahman Allah. Jadi nggak usah heran apabila manusia di permukaan bumi ini tidak melakukan ketaatan tapi masih diberikan kesempatan hidup dan bahkan diberikan rizki yang barokah. Ini menunjukkan Allah mempunyai sifat Ar-Rahman. Beda kalau Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim itu khusus untuk hamba-hamba Allah yang beriman. Tapi Ar-Rahman sifatnya menyeluruh. Keseluruhan. Ar-Rahman zat yang maha pengasih, yaitu Allah. Allama yang telah mengajarkan siapa Allah Al-Qur'ana, yaitu kitab suci Al-Quran. Jadi di ayat 2 ini kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, yaitu Allah yang telah mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW, kemudian disampaikan kepada kita selaku umatnya. Jadi hidup kita bisa menjadi tenang, hidup kita bahagia, hidup kita terarah, itu karena awalnya Allamal Quran. Allah telah mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sampai kepada kita. Sehingga apapun yang kita lakukan sampai saat ini dalam keadaan selamat itu dari Al-Quran yang telah diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW sampai dengan kita.
Di mana kita tahu bahwa Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita. Al-Quran wa shifaun. Quran itu obat. Al-Quran wa al-furqan. Al-Quran itu pembeda. Al-Quran hudan. Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk. Al-Quranu rahmah. Al-Quran itu bisa menjadikan rahmat. Jadi luar biasa kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Allah yang langsung mengajarkan kepada kita Al-Quran. Dengan sebab kita belajar Al-Quran, hidup kita sampai sekarang ini terarah. Ya, sukses, bahagia dengan sebab kita selalu belajar Al-Quran. Khairu man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang mau belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Jadi sejatinya hidup kita ini senantiasa diberikan oleh Allah kemudahan. Salah satunya sebab kita mau belajar Al-Quran. Allah telah mengajarkan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini akan bisa dipelajari oleh siapapun yang dikehendaki Allah. Jadi kalau tidak dikehendaki Allah nggak bisa. Jadi walaupun misalnya orang Arab sendiri, walaupun Al-Quran datang di negeri Arab pertama kalinya, tapi kalau Allah belum berkehendak kepada orang Arab untuk bisa membaca, memahami, mengamalkan Al-Quran nggak akan bisa. Nah kita bukan orang Arab, tapi kita dikehendaki oleh Allah untuk bisa mengerti Al-Quran, maka kita akan dengan mudahnya. Maka jangan heran kalau ada manusia belajar Al-Quran baru mulai usia 70 belajar Al-Quran. Kok mudah? Karena kehendak Allah. Tapi ada orang yang belajar Al-Quran dari mulai kecil, tapi kok tidak bisa memahami, bahkan tidak bisa mengamalkan. Karena Allah tidak berkehendak kepada seseorang tersebut. Jadi yang kedua, Allamal Quran. Dialah Allah yang mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah sampai kepada umatnya. Ayat ketiga, khalaqa, yang telah menciptakan yaitu Allah al-insana pada manusia. Jadi semua termasuk makhluk-makhluk Allah itu adalah ciptaan Allah. Jadi manusia ini ciptaan Allah yang paling sempurna, yang sangat dimuliakan oleh Allah.